Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جزاكم الله خير وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى وتوفيقا آمين يا رب العالمين. Hadirin sekalian, ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Majelis Ta'lim Al-Firdaus yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di sore hari ini pada tanggal 18 di bulan Dzul Qa'dah kita dipertemukan Allah Ta'ala dalam majelis yang mulia ini dalam rangka menjalankan salah satu di antara perintah Allah untuk kembali memperkuat iman kita, untuk kembali memperkuat takwa kita, untuk kembali menyuburkan rasa cinta kita kepada Allah dan sunnah Rasulullah, yaitu majelis ilmu. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala semoga apa yang kita amalkan mendatangkan ridho dari Allah, apa yang kita niatkan diterima oleh Allah sebagai suatu ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada suri tauladan kita, kekasih kita bersama, Nabi besar, Nabi agung, An-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia menjalankan sunnah, tuntunan dan ajarannya ila yaumil qiyamah. Ibu-ibu sekalian, saya awali pengajian dengan mengingatkan untuk tetap menjalankan prokes. Iya, jadi tolong maskernya jangan dilepas. Kemudian interaksi dengan jamaah di kanan atau di kirinya diminimalkan, jangan interaksi terlalu. Maka kalaupun lama tidak ketemu ya sudahlah, cukup senyum aja, ngobrol biasa, tidak perlu sampai cipika-cipiki ya. Karena kalau ibu-ibu ini biasanya kalau enggak cipika-cipiki gak lego. Nah maka bukan berarti kita mencurigai orang lain membawa virus, tapi justru kita yang menjaga mereka, khawatir kita yang bawa nanti dia malah kena. Faham ya? Jadi kita saling menjaga,
Jangan sampai kita ngaji niat cari ilmu, cari barakah, cari pahala, ternyata kita pulang malah bawa penyakit. Mudah-mudahan semuanya sama Allah diselamatkan. Amin ya rabbal alamin. Cinta yang selalu terluka. Ini penting. Ini saya lupa kalau Al-Firdaus itu laki perempuan. Saya kira perempuan saja. Ini saya kira pengajian pagi. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Ini untuk perempuan supaya besar hati, dan untuk laki-laki supaya tidak keras hati. Jadi buat perempuannya supaya apa? Besar hati. Cek gak purian, cek gak gampang cuklek, cek gak mangkelan. Sementara untuk yang laki supaya tidak keras hati. Aku suami, ngelawan neraka. Nah, maka begini, apa yang kita maksudkan ibu-ibu sekalian dengan kalimat cinta yang selalu terluka? Begini, ada enggak seorang perempuan yang sudah menikah dan menjadi istri, punya anak jadi ibu, kemudian dia itu senantiasa mencurahkan semua perhatiannya untuk anak dan suaminya. Dia habiskan waktu untuk suami dan anaknya. Dia capek untuk melayani suami dan memuliakan anaknya, tapi kemudian moro-moro suaminya tidak ngergani. Ada yang seperti itu? Banyak. Dan ini judul-judul ini panjenengan tahu munculnya dari mana? Dari curhatan ibu-ibu yang masuk lewat DM atau inbox. Nah, maka kemudian, Ustadz, saya sudah habis-habisan Ustadz buat suami. Saya lakukan semua Ustadz buat suami saya. Bahkan saya rela tidak pernah keluar rumah, saya jaga rumahnya suami. Saya rela teman-teman saya majelis taklim, saya di rumah ngurus anak-anak saya. Saya relakan diajak nginep di rumah mertua berbulan-bulan, saya ikut sama suami saya. Tapi terakhirnya Ustadz, dia menduakan saya. Wah, ini jadi kesannya kenapa semakin saya mencurahkan cinta kepada suami, tapi kenapa saya semakin terluka. Coba angkat tangan, mana orangnya yang curhat sama saya? Yang mana? Angkat tangan, tidak usah malu. Jangan-jangan orang Malang ini ya. Nah begitu Bu. Jadi yang kita maksudkan dengan tema ini, bagaimana ketika semakin Anda sayang kepada suami, semakin Anda taat kepada suami, semakin Anda mengabdi untuk anak dan suami, ketika itu bagaikan gayung yang tidak bersambut, atau kesannya bertepuk sebelah tangan, Anda tidak kecewa, dan kemudian Anda tidak menganggap itu sebuah luka, tapi Anda tetap ikhlas, Anda tetap dengan senang hati, Anda tetap mengabdi, Anda tetap melayani, Anda tetap senyum di hadapannya. Itu insya Allah yang akan kita bahas di sore hari ini. Jadi untuk para wanita, laki-laki juga, karena mungkin ada di antara laki-laki yang semakin mencintai istri, istri semakin ganyang, mungkin ya. Tapi wabil khusus untuk perempuan. Jadi supaya ketika panjenengan semakin cinta, cinta itu tidak membuahkan luka. Jadi cinta yang panjenengan curahkan kepada suami, kepada anak, pengorbanan panjenengan untuk rumah tangga, itu betul-betul tidak menjadikan panjenengan terluka. Kira-kira materi ini penting apa enggak? Penting apa enggak? Pelaku semua ini. Yang pertama begini Bu. Bukan yang pertama. Ketika kita tidak ingin terluka di dalam cinta kita, kita tidak ingin kecewa ketika kita mengabdi kepada suami, kita tidak ingin kemudian merasa tidak dihargai ketika kita menghabiskan waktu untuk suami, lah kok ngeletek mek ngene tok gitu. Maka panjenengan harus yakin dengan benar, rumah tanggaku adalah ibadah. Rumah tangga saya ini apa? Ibadah. Suami meyakini ini rumah tanggaku adalah tempatku beribadah kepada Allah. Nanti membiayai istriku itu bentuk ibadah kepada Allah. Ketika anakku lahir, aku habiskan waktu bersama anak, aku biayai anakku untuk sekolah dan yang lainnya, itu ibadah kepada Allah. Aku mendidik anakku, itu ibadah kepada Allah. Si istri juga begitu.
Aku ngeladeni suami itu bukan karena dia suami, tapi karena dibalik ngeladeni suami aku menjalankan perintahnya Allah. Aku menghabiskan waktu di rumahku untuk anak-anak itu bukan sekedar karena dia anakku dari suami, tapi apa? Karena anak-anak ini merupakan amanah yang Allah akan minta tanggung jawab kelak di hari kiamat. Nah maka panjenengan harus yakin 100% rumah tangga is ibadah. Always is, keren ya, biar kelihatan kalau dari kampung Inggris. Jadi rumah tanggaku adalah ibadah. Nah sekarang yang mau kita bahas, apa arti kalimat rumah tanggaku itu ibadah. Nah kalau insya Allah panjenengan ngerti, nanti pulang ke rumah suami mau cuek bebek, panjenengan gak peduli, tetap senyum. Hai, mek ngene to, suamine bingung, lho iki gak tak reken kok gak isin blas, tambah koyok bol golean ngene. Nah kenapa? Tenang suamiku, aku mengabdi bukan karena kamu tapi karena Allah. Wes mas gak apa-apa, sampean gak mulai 2 kali puasa, 2 kali lebaran koyok Bang Toyib budalo mas. Kenapa? Karena urusanku bukan sama kamu tapi urusanku dengan Allah. Nah apa arti rumah tanggaku adalah ibadah? Supaya panjenengan tidak gampang kuciwa, supaya tidak gampang apa? Kecewa. Termasuk suami juga, mungkin cocok juga buat suami. Makna yang pertama, ketika panjenengan mengatakan rumah tanggaku adalah ibadah, maka poin pertama yang inti dan ini pondasi dalam ibadah itu adalah niat. Apa intinya? Niat. Maka tidak diterima suatu amalan tanpa niat. Innamal a'mal binniyat. Setiap amalan harus punya niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan seorang manusia hanya akan mendapatkan dari amalnya seperti apa yang dia niatkan. Jadi kalau panjenengan melakukan sesuatu tanpa niat, ya wes gak oleh apa-apa. Tapi Allah akan memberikan kepada anda dari amal yang anda lakukan sesuai dengan apa yang anda niatkan. Sampai sini paham? Nah, maka pondasi pertama ketika panjenengan mengucapkan rumah tanggaku adalah ibadah, maka rumah tangga itu harus ada niat. Dan lebih penting dari sekedar niat, niatnya adalah lillahi ta'ala. Apa syiarnya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah maka rumah tanggaku ini pun ini ibadah kepadamu ya Allah. Aku niat dalam rumah tangga ini ya Allah, aku tidak sekedar mengabdi kepada laki-laki itu karena dia suamiku, tapi aku niatkan di dalam pengabdianku kepadanya ada surga yang engkau janjikan. Aku tidak sekedar melayani anak-anakku, masak untuknya, memandikannya, gantiin popoknya, jagain sekolahnya, jemput dia pulang dari sekolah, bukan cuma karena dia anakku ya Allah, tapi dalam amalan itu ada ibadah kepadamu. Nah maka dengerin sekarang, maka poin pertama, niatkan rumah tangga anda dalam rangka beribadah. Niatnya untuk siapa? Allah. Rumus bu, rumus. Orang itu, dan ini rumus mujarrab itu terbukti sudah, kalau mengharap manusia pasti kecewa. Kalau dia melakukan sesuatu ternyata di depan matanya dari amalan itu adalah manusia, kecewa. Anda capek buat suami bisa ngasih apa sih paling banter? Paling tas mahal kan? Paling dibelikan rumah di perumahan mewah kan? Padahal anda kira bu, iki tenagoku gak iso mas diregani mbek kabeh iki mas, luwe larang tekok kabeh iku. Nah maka itulah mentoknya manusia. Maka orang yang senantiasa kecewa dalam rumah tangganya, orang yang kemudian ketika berumah tangga itu merasa kok gak diregani yo, kok kesannya bertepuk sebelah tangan yo. Aku wis entek-entekan ngenteni suamiku mulih, tak belani gak turu. Loh, suamiku teko, ojo disopo, mesem ora.
Nah, maka kalau ada kekecewaan seperti itu, ini indikator bahwa amalan ketika Anda mengabdi kepada suami, Anda salah niat. Niat Anda untuk mendapatkan balasan dari suami, dan ingat Allah itu ghayur. Apa ghayur? Allah itu cemburuan. Dimana ketika Allah mengatakan wa ma umiru illa liya'budullaha, dan mereka tidak diperintahkan kecuali untuk apa? Ibadah kepada siapa? Allah. Dan bukan cuma ibadah yang Allah minta, wa ma umiru illa liya'budullaha, ada tambahannya apa? Mukhlisina lahuddin, yang ibadah itu hanya mereka lakukan murni untuk Allah dan mengharapkan ganjaran dari Allah. Ternyata Anda salah alamat. Anda melakukan itu untuk dapat senyuman suami, Anda melakukan itu untuk mendapat kecintaan suami, Anda melakukan itu untuk mendapatkan pemberian dari suami, Anda melakukan itu untuk mendapatkan hatinya suami. Kira-kira jawaban Dewi, tidak usah saya, Allah cemburu enggak? Bu, jawaban Bu, kira-kira Allah cemburu apa tidak? Kalau Allah cemburu, Anda dibikin kecewa enggak sama Allah? Diculno dikongkon jaluk bayaran nang bojone, ya wis jaluk bojomu, gak usah jaluk aku. Dalam keadaan hati suami Anda di tangan Allah, dalam keadaan senyuman suami Anda itu kehendaknya Allah, dalam keadaan kesetiaan suami Anda kepada Anda itu takdirnya Allah. Nah, maka kalau panjenengan mengira Bu, rumah tanggaku ibadah, nomor satu niatannya harus ikhlas karena Allah dan untuk Allah, maka tidak ada sedikit pun mengharapkan balasan dari suami, tapi panjenengan ikhlaskan hanya untuk Allah. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami memberi makan kepada kalian liwajhillah, untuk wajahnya Allah. La nuridu minkum, aku tidak mengharap dari kalian, aku tidak mengharapkan dari kalian jazaan, balasan. Balasan itu aku api sampean balas api, aku mesem sampean balas mesem, aku tresno sampean balas tresno. Kita tidak ngarep itu. Dan ini ajarannya Allah. La nuridu minkum jazaan, aku tidak minta kamu balas kebaikan kepadaku, wala syukura, dan tidak pula ucapan terima kasih. Nah, ketika Anda ikhlas betul-betul karena Allah, maka kecewanya kecil. Tak kasih contoh. Mau contoh enggak? Iya, biar gampang ya. Contoh. Suami berangkat kantor jam 7. Anda masuk dapur mulai setengah 6, bikin nasi goreng. Ada potongan petenya, ada potongan ikan asinnya, ada telur apa? Telur dadarnya, ya ada telur dadarnya, ada tempe gorengnya, lengkap total. Ada bawang merahnya di atasnya bikin sedep, dikasih irisan timun yang seger, cak. Di pinggirnya dikasih tomat lagi biar tambah nyos, cuk, kasih tomat. Ditambah ada cabai rawitnya 3 di pinggir piring. Ini betul-betul untuk suami, pokok bojoku. Sudah nasi goreng selesai, disimpan. Bikin apa? Kopi aroma cinta. Loh iya, bukan sianida. Bahaya kalau sianida. Ini kalau tidak bersambut bisa jadi kopi sianida nanti. Bikinin kopi, ngerti kemauan suami. Suamiku tidak suka terlalu manis karena aku sudah terlalu manis gitu. Diaduk kopinya, ketika diangkat tumplek didik, diangkat gini, ini gelasnya dilap bekas tumplaan kopi ini loh, supaya suami lego. Itu gak oleh rusuh gelasnya. Ibu-ibu lah ngono biasanya ya, eman-eman timbang netes.
ditilati. Supaya apa? Supaya suami itu ngelihat gelas ini betul-betul bersih. Sudah, ketika suami keluar dari kamar, Anda sudah duduk di ruang makan. Mas, nasi gorengnya spesial loh mas. Ini kopinya mas, ini sesuai kesenangan kamu mas. Gulanya sedikit, gelasnya pun bersih mas. Tiba-tiba suami bilang apa? Maaf, ada apel pagi, ndak sempet makan, ndak sempet minum. Bus, budal. Kecewa ndak? Jujur, manusiawi. Mana manusia? Kecewa ndak? Balasan suami, nanti pulang kuncin lawangi. Mau Anda? Neraka. Nah sekarang kenapa Anda kecewa? Karena ketika Anda goreng nasi tadi, ketika Anda bikin telur dadar tadi, ketika Anda goreng tempe, Anda taburkan bawang merah di atasnya, Anda potong timun di atasnya, Anda potong apa lagi satunya tadi? Oh iya, ibu apalan, masya Allah. Potong tomat di sampingnya, dikasih kopi, aroma cinta, gula sedikit tadi. Itu karena di bayangan Anda suami tok, tidak ada Allahnya. Coba sekarang dibalik, ketika niatannya untuk Allah, bikinnya lebih keren, mengalahkan bikin untuk suami. Karena ini aku bikin bukan sekedar untuk suamiku, tapi mengharapkan ridhonya siapa? Anda tahu tidak Qabil sama Habil? إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Ketika Allah perintahkan Qabil dan Habil untuk kurban, apa yang terjadi? Qabil mikir, kurban saya tidak ikut makan, bukan untuk saya persembahkan. Lah apa sing apik, mubadzir, sing elek wis matur suwun. Sudah akhirnya Qabil ambil buah-buahan yang sudah mulai busuk, yang bongkeng, ngerti bongkeng, taruh persembahan. Habil mikirnya apa? Betul ini korban bukan untukku, aku tidak ikut memakannya, ini aku persembahkan. Tapi bukan cuma ininya, tapi siapa yang nyuruh, itu jadi motivasinya. Ketika dia tahu ini perintahnya Allah, mindsetnya dirubah. Untuk Allah harus the best, harus yang terbaik. Nah, maka ketika niat Anda ikhlas karena Allah, Bu, bukan berarti ngurangi rasanya, tapi malah keren. Lek perlu micine mali 2 sendok. Oh iya, cek cepet stroke ya. Kalau perlu semakin nikmat itu, bahkan tambah penuh dengan hati karena untuk Allah. Sudah selesai semua, timunnya, tomat semua, kopi tik 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 untuk Allah. Suami keluar kamar, Mas, nasi gorengnya siap, kopinya siap, tidak terlalu manis seperti seleramu mas. Suami bilang, meeting di kantor, tidak sempat makan, pergi. Kecewa Anda? Tidak. Kenapa? Anda bikin ini semuanya lillah. Maka ketika Anda mikirnya lillah, loh mau dimakan tidak dimakan, pahala sampai sudah. Nah tapi ketika Anda mikirnya suami tidak makan, kecewa. Tapi kalau mikirnya untuk Allah, ini suami tidak makan, dia pergi tinggalkan, Anda malah senang, pahala nyampe oleh sego goreng. Lu betul enggak? Nah itu loh pentingnya Bu, supaya Anda tidak gampang kecewa nunggu suami di malam hari. Maaf betul ya, kan istri itu kan jujur di mana-mana lah, istri itu sudah hidupnya dia untuk suami. Kalau suami tidak yakin saya, kalau suami untuk istri itu tidak yakin, serius, ngerasa no Pak, saya juga suami. Tapi kalau istri, ketika kita mau mandi Pak, diambilkan anduk yang paling bersih, ditotok no. Kita mau mandi Pak, dicek dulu kamar mandi, sabunnya ono apa gak, sampunnya ono apa gak. Tapi kalau suami, anduk bekas kita, uncalno, ini loh kain. Itulah bedanya ya. Nah maka begini, ketika Anda melakukannya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, maka Anda tidak akan pernah kecewa. Contoh, istri itu kan totally untuk suami ya, wis pokok bojoku wis karena wong lanang lian. Dan itu sifat dasarnya perempuan umumnya. Ya sebagian 1-2 ono sing rodok bledes ya ono. Nah, sudah dia tunggu suami pulang dari kantor. Sudah kira-kira dia keluar kota, ndak pulang kira-kira 4 hari. Nah, laki-laki ndak pulang 4 hari, dia
kangen sama suami, dia kangen sama istri, dia perlu istri. Sudah, istrinya sudah ngerapiin kamar, kamar rapi betul, spraynya baru dicuci, dan nyucinya ndak asal nyuci, dikai kanji, ngerti? Loh, saya nggak aro wong zaman anyar iki. Wong zaman biyen ngerti, nyuci spray itu Bu dikasih kanji Bu. Biar apa? Cek kenceng. Gak gampang lungset. Coba yang zaman dulu kan, betul ndak? Zaman dulu bukan laundry, penatu. Iki wong zaman saiki males-males orang ngerti. Kayak opo kadek kanji. Ya wis sakar musim penting kok umbah, gelem ngumbah iku lho sapi. Wong wedok zaman saiki ya, kadang-kadang gelem ngumbah iku lho 100 nilainya. Sembung kok bersih gak bersih, mambu apa urusan buri, ngumbah dhisik sing penting. Begitu Bu ya? Olong gak opo. Sudah, kamar rapi. Ada bunga-bunganya di atas kasur. Jas. Ada melatinya. Dikasih irisan daun pandan. Jas. Loh iya, biar harum. Nggak tahu, tak kayak rumus. Biar kamarnya harum Bu, ambil pandan sak gegem, potongin kecil-kecil, cek, 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 cek. Ambil jeruk jeruk purut, itu kulitnya tok diparut, cek, 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 cek. Kulitnya parut. Ambil sedep malam yang bunganya, sedep malam itu kan bunganya kan panjang-panjang warna kuning itu. Ambil, potong bisa, ndak potong bisa, campur jadi satu, taruh di pojok kamar. Kayak kamarnya manten lah, gak ngerti, gak salah, bojone gak betah di oma. Susah. Aduh, ada le oma lapo Bu nonton gosip ae. Sudah ada pandannya di kamar. Lampu diredupkan sama istri, tas. Kemudian ada aroma terapi. Sing metu Dek, bulet kecil dicolokin, kasih airnya itu untuk aroma terapinya itu keluar ngepul. Istri sudah pakai baju keren, sudah wangi harum. Suami datang, ngantuk aku, kesel, pijetono. Cuk, lihat kamar rapi, ada bunganya, aroma terapi, spray rapi, istri cantik. Tiba-tiba pijetono, jokono balsem. Coba suasana indah yang ada di bayangan istri. Ini saya mau nyambut suami, dia lama ndak di rumah. Jokono balsem. Kata istrinya, Mas, jokono balsem. Loh Mas, balsem. Balsem wis ganti daster maneh joko balsem gosok grek. Anda kecewa kalau begitu. Kalau Anda kecewa, itu ciri indikasi bahwa Anda tidak ikhlas. Anda mengabdi kepada suami untuk suami, bukan lillahi ta'ala, maka gampang kecewa. Nah maka begini, Anda tak kasih tahu Bu ya, untuk Anda para istri yang punya suami semacam kami, kadang-kadang metu oma seminggu, kadang-kadang metu oma petang dino, kadang-kadang metu oma telung dino gak mulai. Istri, suami pulang, bayangannya apa? Jalan-jalan, makan keluar. Oh bojoku teko, mangan nang jopo, melaku-melaku, mari nang Batos, nang MOG. Itu pikirannya istri. Pikirannya suami apa? Rumah, tidur. Lu serius ini? Saya kepikiran rumah Pak. Iki sumpek delok embong itu belenek kudu muntah pisan. Delok embong, delok jamaah iki apa maneh. Ngamuk, ndak bercanda aja. Jadi kita udah tiap hari lihat itu, disuguhi ini, suguhi itu, ngobrol basa-basi kanan, basa-basi kiri, di jalan raya mau nabrak, ngerem, ngegas segala macem. Rumah, pikiran kita apa laki-laki? Turu. Sementara istri kita datang pikirannya apa? Melaku-melaku. Sing situ melaku-melaku, sing situ turu. Ini bainas sama wa sumur. Situ mendukur, situ menisor. Kalau Anda lakukan semua itu bukan karena Allah, kuciwa, kecewa sampai.
Tak kasih contoh Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Panjenengan tahu Imam Ahmad ya? Beliau nikah, Bu, itu untuk ukuran orang zaman kita terlambat. Imam Ahmad itu menikah usianya 40 tahun. Usianya berapa? 40 tahun. Kalau normalnya orang kita, normal ya, itu 23 sampai 27. Itu normalnya kita. 24, 25, 26, 27 itu pas untuk laki-laki. Perempuan ya di bawah itu tentunya. Sudah? Tapi Imam Ahmad karena sibuknya dengan ilmu, dia menghafalkan hadis, dia mencatat ilmu, dia menyebarkan ilmu, sampai bukan tidak mau nikah, waktunya habis untuk ilmu, dan sampai dia mikir kalau aku nikah, aku zalim sama istriku nanti. Lihat Pak. Jadi sebelum nikah itu wis mikir, ojo sampai aku zalimi calon pasanganku. Akhirnya umur 40, Imam Ahmad datang ke rumah bibinya. Karena kebetulan ibundanya sudah meninggal dunia. Datang ke rumah bibinya, adik dari ibunya. Sudah, Imam Ahmad bilang, ya khala, uridu zawaj. Bibiku, aku mau nikah. Terus Imam Ahmad mengatakan apa? Aku lihat ada keluarga yang aku kagum dengan akhlak mereka. Anda bisa bayangin nih, keluarga yang Imam Ahmad kagum, sehebat apa keluarga itu. Dan aku lihat dia punya 2 anak perempuan. Tolong bibi ditanyakan ke sana dan coba dilihatkan mana yang pantas untuk keponakanmu ini. Seneng bibinya. Oh, akhirnya nikah juga ini Imam Ahmad ini. Keesokan harinya bibinya berangkat ke rumah keluarga yang dituju oleh Imam Ahmad tadi. Kemudian, maaf loh ya, namanya Imam Ahmad Pak, masuk ke rumahnya siapapun lamaran tidak mungkin ditolak. Lamaran tidak mungkin ditolak. Kesohor ini orang, kealimannya, ibadahnya, zuhudnya, kebaikannya, kesohor. Maka bukan sampai Imam Ahmad masuk ke rumahnya orang, bahkan anaknya orang ditawarkan. Maka ketika bibinya datang, bibinya ngomong ke rumahnya orang tadi, keluarga tadi, saya mewakili keponakan saya yaitu Ahmad bin Hanbal, dia mau nikah. Dia lihat di rumahmu ada 2 anak perempuan. Maka kalau engkau berkenan, tunjukkan keduanya untuk aku ceritakan kepada keponakanku, nanti dia mau pilih yang mana. Wah, seneng keluarga itu, kehormatan. Subhanallah, apa yang terjadi? Ini lihat. Ini kalau niat nikahnya lillahi ta'ala, milihnya pun karena Allah, maka nanti yang nulungi rumah tangga itu Allah. Kenapa? Allah dalam tanda kutip merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan rumah tangga itu, karena dulunya mereka milih pasangan karena Allah. Standarnya Allah yang dipakai, kriteria yang dipakai kriterianya Allah, maka rumah tangga ini tidak akan Allah lepaskan. Beda lek milih karena moto. Kita sekarang milih istri karena mata, kita sekarang milih suami karena mata, ganteng, ayu, soge, jabatan. Allahnya tidak ada sama sekali ketika milih pasangan, sehingga ketika rumah tangga itu dihantam badai, Allah tidak mau ikut. Lebihan milih gak melok aku, kok gak nuruti karepku kok. Lebihan milih sak karepe dhewe, maksud saya wis rusak kene dielok-elokno. Seperti orang tua, loh dulu aku tidak setuju kamu nikah kok, sekarang rumah tanggamu rusak, curhatnya ke orang tua, PN niku. Begitu kan? Nah sudah, pulang ini bibinya Imam Ahmad, ketemu Imam Ahmad, ketemu wazen, dua-duanya keren. Yang satu ini cerita fisik semua, hidungnya mancung, bibirnya bagus, matanya bagus, rambutnya bagus, kulitnya bagus, kakinya bagus. Sip. Yang kedua, biasa, normal lah perempuan di kampung kita, tapi ibadahnya bagus. Dia rajin baca Al-Quran, dia sholat malam, dia puasa sunnah. Terus Imam Ahmad mikir, Imam Ahmad mengatakan apa? Hampir saja aku pilih yang pertama untuk nafsuku. Jadi milihnya bukan untuk Allah, bukan lillahi
ta'ala. Hampir aku pilih yang pertama, bukan untuk Allah loh bahasanya, untuk siapa? Untuk nafsuku. Tapi aku mikir, aku nikah ini untuk Allah, maka pilihannya harus sesuai apa yang Allah inginkan, apa yang Allah suka. Maka aku pilih yang kedua untuk Allah, dan aku tinggalkan yang pertama untuk tidak mengikuti nafsu. Sudah ya, tahu ya, nikahnya karena siapa? Allah. Milihnya kriterianya siapa? Allah. Sudah, Anda tahu Bu, Imam Ahmad hidup bersama istrinya itu yang secara fisik biasa tapi ibadahnya luar biasa. Imam Ahmad hidup bersamanya 20 tahun sampai istrinya meninggal dunia. Apa yang terjadi? Makhtalaftu ma'aha syai'an. Aku tidak pernah sekalipun cekcok sama dia. 20 tahun gak tahu cekcok. Dia tidak pernah membantahku dan dia tidak pernah mengecewakan aku, kata Imam Ahmad. Ishrina sanatan, 20 tahun. Kenapa? Tidak akan Allah kecewakan seseorang yang memilih sesuatu karena Allah. Tidak akan pernah kecewa orang yang melakukan sesuatu lillahi ta'ala. Allah yang menyelamatkan rumah tangga itu. Kenapa? Karena milihnya karena Allah dan untuk Allah. Nah, maka ini makna yang pertama. Jadi kalau Anda kepingin cinta menambah luka, biar tidak begitu, maka ikhlaskan apapun yang Anda lakukan di dalam rumah tangga, itu lakukannya untuk siapa? Allah. Kalaupun pasangan Anda tidak membalas kebaikan Anda, insya Allah balasan dari Allah sudah pasti. Sampai sini paham Bu? Paham Bu? Nah, ini loh kadang-kadang kita ini kadang-kadang untuk suaminya kegedean, sehingga ketika suami mulai dingin kita kecewa. Nomor 2, apa makna rumah tanggaku adalah ibadah? Yang pertama tadi, niatkan semuanya untuk dan karena Allah. Masak untuk Allah karena Allah, bikin kopi untuk Allah karena Allah, dandan cantik untuk Allah karena Allah. Sehingga ketika suami Anda tidak merespon, Anda tidak kecewa, karena Anda melakukan itu bukan sekedar untuk suami tapi untuk Allah. Enak. Suami juga gitu, kerja menghidupi istri, menghidupi anak segala macam, lah bukan karena mereka tapi karena Allah. Sehingga nanti ketika anak kita besar, tidak ada omongan begini, kon biyen tak sekolah no larang lu nak, ojo koyak gini, tidak ada omongan begitu. Maka ada istilah bagus Bu, anakku tidak hutang sepeser pun untukku. Dia tidak utang sedikit pun kepada saya, tidak. Karena dia tidak milih dilahirkan, tapi aku yang milih punya anak. Faham tidak? Jadi orang tua jangan sok sama anak. Kon ya, bapakmu kerja sampai kesel nak, isuk ketemu isuk, lah kok kon model ngene lho. Anaknya ngomong, aku gak njaluk lahir kok, sampai senggarai ibuku mali lahir aku. Nah, maka anakku tidak utang sepeser pun kepadaku, karena dia tidak minta untuk dilahirkan, tapi aku yang pilih punya anak. Jadi laki-laki pun sama. Poin kedua, apa makna rumah tanggaku ibadah? Apa artinya yang kedua? Ingat, kalau Anda mengatakan rumah tanggaku adalah ibadah, berarti landasan rumah tangga Anda adalah ibadah. Apa maksudnya? Ya rumah tangga itu ibadah. Apa maksudnya? Ketika Anda menikah, ibadahnya tidak tambah berkurang tapi tambah banyak, maka masalah. Kalau Anda tahu rumah tangga adalah ibadah, tapi ternyata setelah berumah tangga malah gak ibadah, sholatnya malah kalong, biasanya poso Senin Kemis malah gak poso blas, biasanya saulan iso khatam sepisan, saiki 3 wulan durung mesti khatam. Biasanya ikut majelis taklim rutin sepekan 3-4 kali, sekarang sama sekali tidak ikut majelis taklim. Ada yang salah. Maka ketika panjenengan tidak ingin kecewa ketika panjenengan berumah tangga, kuatkan ibadah dalam rumah tangga itu. Itulah kenapa Bu,
pertama kali yang suami lakukan ketika ketemu istrinya setelah ijab qabulnya sah itu apa? Mencium kening, kemudian diiringi dengan doa. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Tujuannya apa? Dan itu tidak pelan, perdengarkan di telinga istri, biar kesan pertama perjumpaan antara dia dengan suaminya, kesan pertamanya itu ibadah doa. Lah kita ndak saat durunge rabis petuk ben bengi. Kesan pertamanya maksiat, kesan pertamanya malam mingguan, kesan pertamanya biskop, misbar. Itu Kawi itu, Jalan Kawi Malang itu, apa namanya biskopnya? Kelut tuh kok ro kabeh. Waduh, alumnus Kelut ya. Alumni Kelut semua ini. Jadi gambaran pertama dalam rumah tangga akhirnya apa? Maksiat. Nah, maka ayo diniati tobat. Jangan sampai tidak tobat. Niat tobat, istighfar sama Allah, minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Kalau awal rumah tangga kita dulu ternyata kemaksiatan. Kenapa? Susah baik. Tidak akan menjadi baik sesuatu kecuali awalannya baik. Kalau awalannya buruk, kemungkinan terbesarnya ya buruk juga akhirnya. Maka orang Arab mengatakan ulimatin nihayah minal bidayah. Hasil akhir dilihat dari bagaimana awalnya. Kalau awalnya apalagi MBA ngerti? Kecelakaan merit, ngerti. Ini nikahnya karena kecelakaan. Ya kita tahu itu takdir ya, tapi untuk kemudian bisa baik sepertinya susah. Dan subhanallah, mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita, mudah-mudahan Allah selamatkan anak turun kita semua, amin ya rabbal alamin. Saya lihat ada beberapa kasus yang seperti itu, semuanya berujung pada perceraian, semuanya. Dan anaknya susah untuk dicekel dadi api angin. Ini yang salah bukan anak tapi dosanya orang tua. Nah, maka itulah kenapa hadirin sekalian, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama kali suami ketemu istri, pegang kepalanya, kepelan, powok ini. Ini. Ya ndak yang pelan dah. Pegang, doain. Cium keningnya. Kayak ngombe Coca-Cola. Cium keningnya, doain yang terdengar di telinganya dia. Supaya apa? Saya dulu ndak bisa, Bu. Aduh, kecewa saya dulu. Ndak bisa saya. Wes iki mulai kasembon katinang batu ya. Bu, dek montores apalan donga nih kan. Allahumma inna nas'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha. Karena kalau ijab qabul wis apal lawas. Wis gelek latihan. Qabil tu nikah itu metu lancar. Sing baru tahu Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alaih wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaih. Ya Allah, aku meminta kebaikannya perempuan ini dan kebaikan yang dibawa olehnya, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya ya Allah dan keburukan yang dibawa oleh perempuan ini. Apalah, sudah. Saya nikahnya itu di belakangnya Polres Batu, ada gedung zaman itu baru belakang, bukan Polres, sekarang jadi Polsek Batu, tahu ya, rumah sakit Bayangkara itu baratnya. Sudah nikah di situ, yang khutbah Ustadz Farhan. Wah, ingat betul, yang ngaji Ustadz Zain Abu Kautsar. Yang jadi wali kakak ipar laki-laki saya. Bapaknya ada di samping cuma sakit, jadi bapaknya tidak bisa diwakili oleh kakak ipar. Sip. Wes mangan iki gak nafsu kabuli padahal kambingnya tak mini-mini. Aduh iki ngelek kok angel men ya Allah. Ngelek diwangi aku ah. Ndelok jeruk biasa nih games, ngerti games. Ini ndelok jeruk afwan, hari ini ente tidak menarik buat ana.
ada yang lebih menarik dari sekedar jeruk ini. Terus kepikiran mulai kita ngomongin calon istri, bukan calon lagi, sudah istri. Pulang ke rumahnya, apalah nih? Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. So apalan diulang-ulang. Masuk saya ke kamarnya, Bu. Wis aromanis, wong Arab kan dupo. Ya kamare kebek wong. Saya pikir tak cekel apaan ya hari ini. Astagfirullah, gak pengertian belas wong Arab ini. Sudah gagal rencana. Mek cekel salaman tangan. Pen tanganku. Sudah gagal. Akhirnya saya lakukan malam harinya. Nah, ini tujuannya apa, Bu? Supaya istri itu terkesan di telinganya yang pertama kali ia dengarkan dari suaminya adalah doa kepada Allah, minta kebaikan kepada Allah, ibadah. Dan setelah itu ada sunnah yang lain. Apa itu? Sholat 2 rakaat. Suami ngimami istri supaya apa? Si suami ngerti sekarang di belakangku ada makmum yang dia harus aku bimbing. Dan si istri ngerti di depanku sekarang ada imam yang harus aku jadikan dia imam. Itu pembukaan rumah tangga. Panjenengan lah gak ngono biyen kan? Wong majelis taklim ket saiki kan? Iya serius Pak. Jadi orang zaman sekarang ini beruntung banget. Di mana-mana majelis taklim. Iya enggak? Zaman dulu susah. Ilmu seperti ini cari di Google. Google-e ono, HP-ne gak duwe. Nggak ketemu zaman dulu. Maka beruntung panjenengan yang sekarang belum nikah, angkat tangan. Belum nikah. Sudah. Belum kan? Mana lagi? Belum nikah. Serius belum nikah? Jomblo sepertiga antum. Atau jomblo 3/4. Mana lagi? Beruntung belum nikah. Ero ilmune. Coba yang sudah zaman dulu coba. Iki rumah tangga nih so sampai saiki wis api kok. Nah, maka begitu. Jadi jadikan rumah tangga kita itu tempat apa? Ibadah. Coba Anda sudah sering dengar hadis ini. Jadi ketika kita mengatakan rumah tanggaku adalah ibadah, maka apa arti yang kita masukkan ke sana? Yo ayo ibadah bareng dalam rumah tangga. Melayani suami ibadah, suami menyenangkan istri ibadah, suami keluar kerja untuk nyekolahin anak ibadah, istri capek tangannya sampai pegel nyuci-nyuci di rumah ibadah. Nanti harus nunggu suami sampai larut malam, dia tidak berani tidur, matanya diganjel pakai tisu, pakai apa? Tusuk gigi sampai mancep ibadah. Supaya apa? Supaya tidak gampang kecewa. Kenapa? Sama Allah dikuatkan. Sekarang lihat, tidak ada satupun rumah tangga tanpa masalah. Betul tidak? Tidak ada rumah tangga tanpa masalah, tidak ada. Rumah tangganya Rasulullah saja, manusia terbaik, itu juga ada dinamika rumah tangga. Ini cemburu sama ini, nanti di rumahnya ini dianggap kok jatahku malah ke rumahnya ini. Dan itu Pak perlu dirasain Pak, perlu dicoba sensasi itu Pak. Cobaan Pak. Jangan cuma satu warna, kurang menarik hidup Anda. Mau pelangi aja merah kuning hijau kok. Pelangi indah apa enggak? Indah kan? Warnanya berapa? 3. Anda kepingin indah istri cuma satu warna. Tambah bismillah. Yakin sama Allah, insya Allah bisa. Allah pasti bantu. Istri harus dorong suaminya, doain ya Allah kuatkan dia, beranikan dia, kasih kemampuan padanya. Anda berdoa gitu Bu? Kompak? Ndak jadi. Astagfirullahaladzim. Nah sudah. Nah maka hadirin sekalian, rumah tangganya Nabi Muhammad saja rumah tangga terbaik alal itlaq, secara mutlak terbaik. Sampai Allah katakan, dan Allah tidak ragu pasti mengatakan itu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rumah tangganya terbaik walaupun ada dinamika. Tapi lihat, ketika rumah tangga itu penuh dengan ibadah, itu istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semoga Allah meridhai semua istri Rasulullah, ummahatul mukminin,
itu sempat sama Rasul ditawari, in kunna turidna dunya wa zinataha umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Dikumpulkan sama Rasul istri-istrinya. Loh panjenengan kan tidak bisa, oh istri cuma satu. Dikumpulkan istri-istrinya. Saya insya Allah niat saya mau sekarang ngaji itu fokus, tidak kakean guyon. Tadi di Al-Hidayah Araya sukses, tidak kakean guyon. Lah kok dek ini kumat. Sudah dikumpulkan istri-istrinya radhiyallahu ta'ala anhunna ajma'in. Kemudian Rasul mengatakan, wahai istri-istriku, sekiranya kalian menginginkan dunia dan perhiasan serta kekayaannya, umatti'kunna, aku kasih dunia buat kalian. Lek njalukmu dunia, tapi wa usarrihkunna sarahan jamila, tapi kamu tak ceraikan dengan perceraian yang baik. Soge tapi tidak lagi bersuamikan Rasulullah. Coba kalau panjenengan milih jadi istrinya Rasul atau milih jadi orang kaya tapi dicerai sama Rasul, milih mana? Semua punya pilihan yang sama, mesti begitu. Kenapa? Ini jaminan surga, Bu. Sampai Anda tahu Ibunda Saudah radhiyallahu taala anha, istri yang Rasul nikahi pertama sepeninggal Ibunda Khadijah. Namanya siapa? Saudah radhiyallahu taala anha wa ardha, perempuan berakal. Rasulullah kesian ngelihat Saudah ini. Ya Saudah, kata Rasul, kamu sudah cukup umur, fisikmu tidak sekuat dulu, kata Rasul. Kamu capek menemani aku, sementara aku masih banyak aktivitas dakwah, safar, perang segala macam. Dan sesekali kamu ikut bersamaku. Karena usiamu yang sudah cukup lanjut, aku tidak kepingin kamu terbebani. Wis tidak apa-apa, kalau kamu mau kita cerai saja. Ingat niatnya apa? Tidak kepingin istrinya apa? Terbebani. Subhanallah, bagus niatnya. Apa kata Ibunda Saudah? Ya Rasul, memang aku tidak sekuat dulu, dan aku tidak selincah dulu, tapi menjadi istrimu kemuliaanku dunia akhirat. Maka ya Rasul, untuk menghilangkan bebanku dan tetap kemuliaanku menjadi istrimu, aku hadiahkan malamku untuk Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anhumna ajma'in. Pinter Saudah, Bu, pinter ngepek hatinya suami. Saudah ngelihat mana istri yang Rasul paling condong kepadanya secara manusiawi. Oh Aisyah, berarti kalau aku kepengen dicintai Rasul, aku harus cintai orang yang dicintai oleh Rasul. Aku harus nyenengin Rasul bersama orang yang dicintainya. Pinter Saudah, tidak dikasihkan yang lain, dikasihkan siapa? Aisyah. Rasulullah bilang, jazakillah khair ya Saudah, ya mudah-mudahan kamu diterima kebaikanmu sama Allah. Ya sudah, kamu tetap istriku, malammu engkau ikhlaskan untuk Aisyah. Itulah kenapa Ibunda Aisyah dan Ibunda Saudah ini soulmate, Bu. Tidak ada kecemburuan. Ini bukan sainganku, kata Aisyah, baik sama saya, malamnya dikasihin saya. Coba sama Ummu Salamah, ya apa? Jadi sudah fokus ya. Nah artinya apa, Bu? Kenapa mereka begitu betah di rumah tangga itu? Ini rumah tangga yang suaminya ahli ibadah, ini rumah tangga yang istrinya ibadah. Maka rumah tangga ini sama Allah dijaga. Nah sekarang kita kembali, tidak ada rumah tangga ringan, tidak ada. Sing ono itu rumah tangga sawang sinawang. Enak yo dadi bojone ustad, mesti pengertian, mesti sabar. Lek bengi digugah tahajud, engkau mari subuh dibimbing baca Al-Quran. Engkau ngono, lek aku ngamuk pore ditenangkan, dinasehati, pret kabeh. Ustadz ini kalau di rumah ya seperti panjenengan di rumah. Istri saya datang, istri saya, bang, saya ngeluh dah, turu sih, jangan diganggu ya. Tolong anak-anak jangan kayak kamar, aku tak turu dulu. Ya begitu. Sing ono itu bukan rumah tangga tanpa masalah, yang ada rumah tangga sawang
Sinawang. Anda tahu istri saya makan hati, Bu. Aduh bang, lek gak kuat-kuat hati bojo kon iki gak kuat bang. Sing WA wake ayu-ayu. Aduh bang. Sing nawani rabi akeh bang. Jadi sawang sinawang saja. Nah, maka sekarang lihat apa resep yang Allah kasih supaya rumah tangga yang berat itu terasa ringan. Lihat, Anda buka surah Al-Muzammil. Surat apa? Al-Muzammil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muzammil." Wahai orang yang berselimut, yaitu siapa? An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa selimutan? Turun sebelumnya surat Al-Alaq. Rasulullah pulang ke rumah Ibunda Khadijah dalam keadaan apa? Menggigil, ya kan? Masuk rumah diselimuti sama Ibunda Khadijah. Tidak banyak pertanyaan. Rasul bilang, selimutono aku diselimuti. Ndak, kenapa kok sampai kayak gini? Gimana lu cerita sih? Ya Allah, sampai keringetan cawak iki. Allah, kenapa mas? Nah, ndak baik seperti itu ya. Jadi tenangkan dulu, selimuti. Setelah tenang, diselimuti, disiapkan baju gantinya, ganti baju, dikasih air untuk mandi, bersihkan diri, baru cerita. Nah, ketika Rasulullah selimutan tadi, turun surat kedua, yaitu surat Al-Muzammil. Wahai orang yang berselimut. Allah bilang, ya ayyuhal muzammil, wahai engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang berselimut. Apa Allah bilang? Qumil laila illa qalila, bangunlah malam untuk sholat walaupun sebentar. Nisfahu awin qus minhu qalila, separuh malam kalau kamu kuat. Kalau tidak kuat, kurangi, tidak sampai separuh, tidak apa-apa. Auzid alaih, atau kalau kamu kuat, tambah dari yang separuh juga tidak apa-apa. Artinya bebas, boleh separuh, boleh kurang, boleh ditambahi dari separuh. Kemudian apa? Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan bacaan tartil. Padahal waktu itu yang turun baru 15 ayat. Iqra 5 ayat, maaf ya, Al-Alaq 5 ayat, Al-Muzammil 1 sampai 10, 15. Tapi sama Allah suruh ngulang, warattilil Qur'ana tartila. Suruh sholat, suruh baca Quran. Ibadah bukan? Ibadah. Kenapa ya Allah aku engkau perintahkan ibadah? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila, karena sebentar lagi kami akan berikan kepadamu tugas dan beban yang berat, dakwah. Nah, Allah tahu dakwah ini berat, bakal dikucilkan, bakal dicaci maki, bakal difitnah, bakal diboikot, bakal diancam. Allah tahu. Dalam keadaan Allah kepingin dakwah ini sukses. Dan sukses apa enggak dakwahnya Rasul? Apa bukti bahwa dakwahnya Rasulullah sukses? Ya kita sekarang Islam ini kan, ini bukti dakwahnya Rasulullah sukses. Nah, maka ketika Allah tahu dakwahnya berat dan Allah menuntut dakwah harus sukses, maka Allah kasih treatment. Apa treatment itu? Allah kasih cara supaya yang berat ini terasa ringan dan sukses. Apa itu? Sholat malam dan baca Quran. Sholat malam itu ibadah, baca Quran itu ibadah. Maka untuk dakwah yang berat saja, dakwahnya di Mekah, dakwahnya di Madinah, sampai Cau Jajar, sukses. Kenapa bisa sukses? Allah kuatkan dengan ibadah. Sekarang masukkan dakwah sing abot saja bisa sukses, apalagi sekedar rumah tangga. Maka insya Allah kalau rumah tangga kita ibadah, sukses. Anda tidak akan gampang kecewa. Mau suami cuek, mau suami bebek, mau suami aduh mulai genit-genitan lagi, mau suami apa suami greget no, lek bahasane wong Malang rodok selatan dikit sana, rodok bencek no, iya, tetap Anda fokus. Kenapa? Karena Anda fokus ibadah. Maka lihat hadisnya, Anda semua sering dengar, Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun malam untuk sholat tahajud. Ketika dia selesai sholat, dibangunkan siapa? Istrinya. Kalau suaminya tidak mau bangun,
dipercikkan air ke wajahnya, kemudian mereka sholat berdua. Dan Allah akan merahmati seorang perempuan yang bangun malam untuk sholat tahajud. Ketika dia selesai sholatnya, dibangunkan suaminya. Kalau suaminya tidak mau bangun, dipercikkan air ke wajahnya, kemudian mereka sholat berdua. Ini ibadah. Ini rumah tangga yang rahmatnya Allah masuk 24 jam ke dalam rumah tadi. Maka ingat makna yang kedua, ketika Anda mengatakan rumah tanggaku adalah ibadah, supaya tidak gampang kecewa dalam rumah tangga, semakin cinta mendatangkan luka, maka fokusnya jangan sama suami, tapi fokus memperbaiki diri dalam ibadah. Baca Quran, puasa, majelis taklim, tahajud, sholat duha, sunnah rawatib, baca zikir pagi petang. Maka suami itu, hatinya suami di tangan siapa, Bu? Di tangan Allah. Bisa enggak ketika Anda sudah dicintai sama Allah, suami sama Allah dibikin tunduk sama Anda? Bisa? Bisa. Tapi ingat, niatnya jangan menundukkan suami. Itu kurang ajar. Betul? Oh, sepakat. Boy, Pak Sis. Oh, bagus Pak Sis. Pak Is, oh, Pak Sis. Sekarang yang ketiga, penutup. Apa makna rumah tanggaku ibadah? Supaya ketika Anda semakin cinta sama suami, semakin tidak dibikin kecewa Anda. Supaya tidak semakin luka Anda. Ya apa sih aku iki wis kurang opo kok sik noleh rono. Aku iki lho Mas, mulai lahir iku Mas, gak tahu kenal wong lanang. Sampai rabi mek sampean tok masih tak kenal be bapakku Mas. Lho kok sampean sik koyok ngini. Nah, itu kan kekecewaan rumah tangga yang normal dialami ya. Nah, maka biar tidak begitu, poin ketiga, jangan ada menang kalah di rumah tangga. Ini penting betul ini. Jangan ada apa? Menang kalah di rumah tangga. Karena rumah tangga Anda bukan kompetisi, rumah tangga Anda bukan perlombaan. Kalau rumah tangga itu menang kalah, seminggu kesel sampean. Kalah rek 1-0. Kalah mana rek 2-0. Meneh kudu sikat loro iki cek 2 sama. Seminggu capek. Capek. Orang kompetisi capek enggak? Capek. Maka coba di jalan raya, Anda nyetir mobil. Kalau perasaan kudu nyelip terus, itu jalan 40 kilo capek sudah. Fokusnya habis. Kenapa? Anda terobsesi untuk ngalahin mobil depan. Anda terobsesi untuk Anda jadi yang terdepan. Maka gampang capek. Sementara konsentrasi otak kita ini terbatas. Nah, jangan sampai kompetisi kehidupan itu masuk ke rumah tangga kita. Iya enggak? Capek nanti. Wingi rek bojoku menang nih. Kalah omongnya aku. Iki kudu menang bengi iki rek. Istri yang ngomong, Mas, listriknya loh tatit kadang tuku pulsa. Ngomong iku sadurunge entek. Lek wis entek ngene metu angel golek jam 10 iki Indomaret tutup, tuku dendi deh bathukmu tuku nih. Lego. Kapok kon 1 sama. Apa ini? Ingat poin ketiga. Kalau Anda meniatkan rumah tanggaku adalah ibadah, maka tidak ada menang kalah. Kenapa? Anda senang kalau suami Anda kalah? Bangga gitu? Loh, mosok mengalahkan orang yang Anda cintai kok bangga? Orang itu kalau betul-betul cinta, Bu, bahkan ngalah. Wis kon menang wis gak apa-apa, cek kon seneng, karena lek kon seneng atiku yo bunga. Itu kalau rumah tangga beneran, Bu. Mosok kalau rumah tangga Anda kompetisi menang kalah, ketika istri kalah kon, istri dikalahkan gitu, menimbul neraka. Terus seneng Anda lihat istri Anda di dalam api neraka. Seneng rek, genti rek di akhirat. Mosok ikut terus di dunia di akhirat di mana? Yo gak iso rek genti. Terus ya apa cara nih? Ya cek bojoku mlebu neraka. Bagus. Suami model apa ini? Ini suami model tapi serasane kecut digencet penyet. Tidak boleh suami begitu. Istri juga tidak boleh menang kalah. Kenapa? Rumah tangga itu, Bu, adalah
ta'awun 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong untuk taat kepada Allah, saling tolong menolong untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Itu. Kenapa? Ketika istri Anda kalah, Anda tidak seneng kok. Kenapa? Lo iki lo istrimu dewe. Mosok kamu tega istrimu dikalah-kalahin? Itulah suami. Jangan cerita keburukan istrimu di depan orang lain. Karena Anda bukan bongkar aibnya istri, tapi Anda sedang bongkar aib Anda sendiri. Istri, ojo cerita eleke bojomu nang wong liya. Karena Anda tidak sedang membongkar keburukan suami, tapi Anda sedang membongkar keburukan Anda sendiri. Nah, maka rumah tangga kita hadirin, itu rumah tangga saling nolong. Ojo sampai sampean salah, ojo sampai aku salah. Tak kasih contoh. Hadisnya sering kita dengar, tapi mungkin makna ini yang penting kita masukkan ke rumah tangga kita. Pernah dengar enggak hadis yang sahih? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengangkat suara di hadapan Rasulullah. Pernah dengar hadisnya kan? Ketika Abu Bakar masuk ke dalam rumahnya Rasulullah, diketuk pintunya, tuk tuk tuk. Fawajada Aisyah rafi'atun sautiha 'inda Rasulillah. Ketika itu Abu Bakar tidak sengaja mendengarkan putrinya Abu Bakar yang bernama Siti Aisyah sedang mengangkat suara di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar tidak kuat hati. Ini yang dia bentak bukan cuma suaminya, tapi ini kekasihku, kata Abu Bakar. Aku gak terima kalau anakku kurang ajar sama dia. Masuk Abu Bakar, beratak masuk. Apa yang terjadi? Fatanawalaha. Tanawul dalam bahasa Arab itu menggerakkan anggota tubuh untuk meraih orang lain. Tapi maksudnya hadis ini adalah Abu Bakar ingin memberi pelajaran kepada putrinya. Kalau bahasa kasarnya dalam tanda kutip, mohon maaf ya, itu Abu Bakar ingin nampar putrinya di hadapan Rasulullah. Sudah, tidak terima Abu Bakar. Ya apa kamu kok kurang ajar sama suamimu? Sementara suamimu ini bukan cuma suami, tapi dia adalah Rasulnya Allah. Dia suri tauladan terbaik yang tidak mungkin salah. Berarti kalau kamu angkat suara di depan dia, bisa dipastikan kamu yang salah. Syat, gini mau gini. Sama Rasul dipegang tangannya, jas. Ini kalau drakor langsung ono backsoundnya ini, ding 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 ding. Langsung sok-sok metu kembangi romantis, salah pret kabeh ini. Kita ini korban drakor, korban film India. Rumah tangga itu kudu romantis gitu. Ono masalah nyanyi, kudanan nyanyi, suami telat pulang nyanyi. Apa sih? Mono ya didelok be ibu-ibu ini. Rumah tangga kita bukan cuma cari romantis, tapi cari barokah. Sudah? Sama Rasul dipegang. Cek. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Laisa min ajli hadza ji'tahuna ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kamu datang ke rumahku tentu bukan untuk ini. Kalau kamu datang hanya untuk mukul istriku Abu Bakar, keluar saja lebih bagus. Akhirnya Abu Bakar pergi. Terus Rasulullah bilang apa? Aisyah, wis, sudah. Kalaupun aku tadi kamu anggap salah, sudah tak tebus. Kamu tak belani di depan bapakmu. Coba enggak, pipimu merah tadi. Artinya apa ini, Bu? Coba suaminya panjenengan, Pak, bayangin, Pak. Istri lagi ngelunjak, moro tua teko, mau menisan, iki lo anakmu iki gak pisan tok bendino model ngene iki. Coba bojone kudu aku wis kayak wingi-wingi lek pegatan. Coba kita kira-kira begitu, Pak. Pas istri zolim sama kita, pas mertua kita datang, kesempatan konangan bapak iki lho didikanmu kayak ngene iki lho. Biyen sampean didik gawe apa? Klompen ah. Rasulullah tidak. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita ini bukan kompetisi menang atau kalah. Tapi ini rumah tangga yang aku kepingin dia bahagia, aku juga bahagia. Maka saya sering sampaikan,
Kalau masih belum selesai dari kesenangan pribadi, ojo rabi. Kenapa? Karena kalau Anda sudah memutuskan menikah, bukan lagi kesenangan pribadi yang dicari, tapi kesenangan bersama. Ya apa bojoku seneng, aku ya seneng. Ya apa anakku seneng, aku sebagai orang tua juga seneng. Itu yang dicari. Maka kalau sudah berumah tangga masih mancing 5 jam, eman. Waktu di rumah tangga kita itu tidak lama. Maka kalau suami menang dewe mancing 5 jam, istri mengingatkan, aku iki lek mau le mancing, tambah sayang mbek sampean. Wis aja pengingat mancing. Istri bilang, "Loh. Ya apa sih?" Nanti ketika suami dengan hobinya keluar malam sama temen, ngopi sampai 1:30 malam, 1:30 malam. Nah, maka bukan itu rumah tangga kita. Kita kepingin itu senenge bareng, susahe yo bareng. Kita kepingin ketika istri salah, suami memaafkan. Ketika suami salah, istri apa? Memaafkan. Apa kemudian ketika istri mengeluarkan argumen, dibalas oleh suami, suami merasa menang. Oh kan, gak pinter kan? Bodohnya nih kon iki. Bukan itu yang dicari. Atau sebaliknya, ketika suami berargumen, dijawab oleh istri, kemudian istri merasa menang. Loh kan, kuatan argumenku. Ini bukan rumah tangga. Maka Anda akan kecewa kalau rumah tangga Anda kompetisi menang kalah. Kenapa? Istri mesti kalahan. Ancam 1 hadis beres, Pak. Kalau mau keras sama istri, ancam 1 hadis, khatam. The end, game over. Apa itu? Tidur dalam keadaan suamimu marah, terus mate neraka. Ayo, turu. Kena corona mati neraka. Aku surgamu, Dik. Aku surgamu. Ini kalau mau menang kalah 1 buyar wis. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Tau ngaji apa ora sih? Maka oleh ngaji mbek Ustaz Rifki sing genah ojo guyon tok. Jadi kalau cuma menang kalah, Pak, kesian mereka ini, Pak. Kalahan mereka ini. Wis fisiknya lemah. Anda tahu enggak, Bu? Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, saya tadi ngomong sama Pak Saikhu, itu ngasih sifat perempuan itu 2. Anda katakan kalau benar ngomong benar, salah ngomong salah. Gak usah tending aling-aling. Imam Ibnu Katsir bilang perempuan itu sifatnya 2. Nomor 1, sur'atun qilabiha, gampang berubah. Isuk seneng moro-moro sore ngamuk. Iso ndak? Betul ndak Imam Ibnu Katsir berarti? Jadi suami itu kadang-kadang bingung, Pak. Aku mang budal pengajian gak ono apa-apa, mulai kok moro-moro mencep iki. Dan kita suami itu disuruh ngerti semua keadaan istri. Lah ajaib Pak kita ini ya. Ngalang-ngalai Superman kita ini. Maka oleh suami mlebu surga itu pantes, Pak. Loh ya apa? Suruh memahami mereka-mereka ini. Yang kemudian sur'atun qilabiha, gampang moodnya itu berubah, seneng moro-moro. Nah, maka ada tulisan bagus kan di Facebook, istri itu ibarat cuaca. Iya enggak? Kadang-kadang udan, kadang-kadang panas, kadang-kadang mendung, kadang-kadang ongkep, kadang-kadang adem. Sementara suami itu seorang manusia yang harus siap menemui cuaca apapun. Wih, ledeh temenan, Pak, kita orang ini, Pak. Itu perempuan nomor 1, gampang berubah. Sur'atun qilabiha, moodnya itu gampang. Betul enggak, Bu? Betul. Betul. Masya Allah. Yang kedua, wa ghalabatu masyairiha. Apa ghalabatu masyairiha? Dia dikuasai oleh perasaannya. Betul, Bu? Tak kayak contoh, cek tambah betul mana? Begini, suami pulang kerja capek, kemudian biasa kalau pulang kerja itu suami mesti ngobrol sama Anda. Tapi hari ini pas capek, dia tidak ngobrol, langsung tidur. Langsung perasaannya bergejolak. Jangan-jangan, loh mosok mbek sing iko, sing wingi papasan di embok, loh mosok sing jilbab abang iku rek. Aduh, iku gak iso turu sewengi. Besok itu gerak-gerik suami mulai masuk kamar mandi sampai pulang kantor diteliti semua.
untuk membenarkan perasaannya dia. Loh temenan kan? Loh aduh. Biasanya lek budal iku ya ngecup keningku. Iki kok wis gak. Aduh temenan. Ya Allah. Terus telepon koncone. Mbak, bojoku lho Mbak, biasanya lek kate turu ki yo ngomong sik mbek aku cerita-cerita iki mah mengigak ya Mbak. Mangisuk budal kantor Mbak. Ya Allah gak ngambung pipiku Mbak. Istrinya cerita, tonggoku Mbak, ono sing koyok ngono, tibakno wis rabi maneh. Aduh. Jadi ketika dia punya perasaan yang buruk, perasaan itu bukan dilawan, tapi digolek pembenaran. Mesti mau nih, loh lah temenan ah. Loh iya. Loh aduh. Loh biasanya telepon ning ngarepku gak popo. Iki telepon kok moro-moro metu. Ah, ini bukti ke-13 ini. Meneh kata Jumatan, biasanya lek Jumatan gak tau pakai minyak wangi, saiki pakai minyak wangi. Biasanya mari Jumatan langsung mulai, saiki kok telat mulie. Bukti ke-27. Itu perempuan. Nah, maka kalau perempuan dalam keadaan seperti itu, Pak, panjenengan maine menang kalah, Pak, itu akan gampang kecewa. Karena apa? Kecewa ketika kalah dan sombong ketika menang. Maka ingat, yang ketiga, rumah tangga kita bukan kalah dan menang, tapi apa? Saling memahami, saling mengerti, saling toleransi, saling memaafkan. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepada istrinya apa? Istriku, kalau aku sedang marah, demno aku. Nanti sebaliknya, kalau kamu yang marah, kon tak dem-demi. Ojo aku ngamuk kok balas ngamuk, geni ketemu geni kobongan rumah kita. Dan begitu juga ketika kamu marah, aku akan jadi pemadam kemarahanmu. Supaya apa? Ada keseimbangan dalam rumah tangga kita. Nah maka insya Allah supaya anda tidak gampang kecewa ketika mencintai suami, maka 3 ini. Yang pertama, niatkan semuanya bukan untuk suami tapi untuk Allah. Nomor 2, rumah tangga harus kuat ibadahnya. Supaya apa? Anda bukan hanya fokus pada suami, tapi anda fokus dalam ibadah mengabdi kepada Allah. Dan yang ketiga, ingat, rumah tangga kita bukan sekedar rumah tangga menang atau kalah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.